Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kali ini saya akan membahas terkait nikmatnya sholat, indahnya hidup. Yaitu kita akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Yang mana ini merupakan kewajiban kita selaku umat muslim untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Next, yang pertama kita bahas adalah tentang ketentuan sholat fardu. Yang mana sholat fardu itu harus ada ketentuannya. Di antaranya yaitu mulai dari pengertian sholat, dalil sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, serta batal sholat. Sebab Allah sudah mengatur ketentuan, batasan, ukuran maksimal dan juga minimal terkait sholat. Next. Yang pertama adalah pengertian dari sholat. Yang mana sholat itu menurut hukum syara adalah bentuk ibadah yang terdiri dari atas serangkaian perkataan, perbuatan yang dimulai dari takbir ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Dengan syarat dan rukun tertentu. Dan juga dikatakan dalam seluruh bacaan sholat itu semuanya mengandung doa dan permohonan. Nanti depan kita akan sedikit jelaskan tentang doa yang ada dalam sholat. Nah, berhubung sholat ini merupakan kewajiban, hukumnya fardu dan sudah ada dalam Al-Quran, maka Allah sudah menentukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'atin, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang kedua hadis mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya kamu sebagaimana kamu telah melihat aku sholat. Itu adalah merupakan ucapan dari Nabi. Jadi saat itu langsung Nabi yang mengajarkan dari mulai awal sholat sampai dengan sholat. Semua harus menunjukkan dengan tata cara gerakan Nabi. Next. Dan di sini kita akan membahas adalah terkait syarat sah sholat. Syarat sholat. Yang mana sholat itu merupakan syarat sah. Ada bagian syarat yang dipenuhi. Yang pertama adalah syarat sah. Sholat kita tidak akan sah kalau tidak memenuhi syaratnya. Yang pertama adalah harus orang Islam. Orang non-Islam tidak sah sholatnya. Walaupun dia paham agama Islam. Walaupun dia paham Al-Quran, hadis, dan juga yang lain. Tetap sebelum masuk Islam maka tidak akan sah. Yang kedua adalah balik. Ketika anak kecil itu tidak sah sholatnya. Walaupun dia sudah pintar, tetapi kalau misalkan belum balik, itu belum sah sholatnya. Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang punya pikiran akal sehat, tahu merah, tahu hitam, tahu susah, tahu senang, itu sehat. Nah, maka wajib sah sholatnya. Tetapi kalau orang gila, maka tidak sah. Lalu suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Nantinya hadas kecil itu adalah hadas yang seperti kita buang air kecil. Itu hadas kecil. Atau juga buang air itu hadas kecil. Hadas besar adalah kita ketika melakukan keluar air mani atau berjima. Itu hadas besar. Yang adalah suci dan najis. Baik najis mukhaffafah, mutawasithah, bahkan najis mughalladah. Yang kedua menutup aurat. Nah, kewajiban kita selaku umat Islam ketika sholat adalah menutup aurat. Yang kedua menghadap kiblat. Artinya kiblat itu merupakan patokan kita ketika sedang melaksanakan sholat. Bukan berarti kita menghadap ke barat, tapi adalah patokan kita menghadap ke arah kiblat. Betullah Ka'bah yang ada di
Mekah Al-Mukarramah. Lalu masuk waktu sholat. Kita sholat duhur, maka harus sholat duhur. Kita tidak akan sah sholatnya ketika misalkan nih kita hanya sholat duhur di waktu sebelum sholat duhur, maka tidak akan sah sholatnya. Yang kedua adalah niat, niat dengan benar, niat sholat. Kalau duhur, sholli pada duhri, arba rakaat mustaqbal berarti ada lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendiri. Lalu tidak berbicara selain bacaan sholat. Tidak boleh kita sholat sambil ngobrol, ketawa, ketiwi, maka tidak sah sholatnya. Lalu adalah syarat wajib. Yang pertama, kewajiban kita ketika balik. Perempuan, laki-laki, maka wajib sholat. Yang berikutnya, bagi perempuan ketika sedang haid, maka tidak boleh nipas ataupun. Tapi kalau sudah suci dari haid, nipas dan wadah, maka mulailah datang kewajiban melaksanakan sholat. Next. Yang berikutnya adalah rukun sholat. Yang mana di sini ada 13 rukun sholat. Tapi dia mengatakan ada 15, 17, dan juga ada 18 rukun sholat. Di sini hanya 13. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau misalkan tidak bisa berdiri, maka kita boleh duduk. Tidak bisa duduk, maka boleh berbaring. Kenapa? Karena saking wajibnya untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah niat. Niat sangat penting. Dohor, makannya sholat dohor. Asal, makannya sholat asar. Maghrib, makannya sholat maghrib. Yang ketiga, mengucapkan takbiratul ihram. Itu 8. Allahu Akbar. Sholli pada duhri. Al-barakatuh mustaqbal berarti ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Itu hukumnya wajib. Lalu melakukan gerakan ruku. Setelah baca Fatihah, baca surat, lalu kita ruku Allahu Akbar, bacanya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Lalu bangkit dari ruku, bacanya Sami Allahu liman hamid. Rabbana lakal hamdu. Lalu sujud ketika kita berdiri, itidal, kita sujud Allahu Akbar, bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lalu duduk di antara dua sujud. Yang mana ini merupakan bacaan yang sering digunakan adalah bacaan Rabbik firli warhamni wajibni warfani warasukni wahdini wa'afini wa'afani. Di mana ini merupakan doa. Yang mana artinya Rabbik firli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Perbaikilah aku. Tinggikanlah derajatku. Berikanlah rezeki. Warasukni warasukni. Ternyata berikanlah rezeki kepadaku. Warasukni wahdini wa'afini wa'afani, dan berilah petunjuk untukku. Itu merupakan bagian doa yang sangat penting ketika kita sholat. Lalu membaca tasyahud akhir, yaitu tahiyat akhir. Membaca doa tahiyat akhir pada waktu tasyahud akhir. Lalu membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Lalu mengucapkan salam. Ingat, salam itu yang kanan hukumnya wajib atau rukun. Ke kiri itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya kita salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu termasuk bagian dari rukun. Ke kiri adalah sunnah. Yang terakhir adalah melaksanakan sholat secara tertib. Next, yaitu sunnah sholat. Di mana ada sunnah qauliyah dan juga ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah di antaranya adalah membaca doa iftitah. Bagaimana doanya? Ketika kita lihat Allahu Akbar, banyak Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati, itu merupakan bagian dari doa itu. Yang kedua, membaca a'udzu ketika kita mau membaca Fatihah atau juz surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nah, itu a'udzu adalah bagian dari sunnah qauliyah. Lalu doa yang kedua atau ketiga ketika ruku dan sujud. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal azim. Lalu baca rabbik firli tadi, rabbik firli warhamni wajhuni warfani warasukni wahdini wa'afini wa'afani. Lalu ucapan ketika kita bangkit dari ruku atau itidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu samawati, itu adalah merupakan bagian sunnah qauliyah. Lalu adalah bacaan surat selain Fatihah.
Bisa surat An-Nas atau surat pendek atau juga surat Al-Baqarah sekalipun kita bisa membacanya. Hukumnya sunnah. Bagaimana kalau misalkan tidak dibaca surat, maka tidak jadi masalah, tidak membatalkan sholat. Yang kedua sunnah yang berkaitan dengan perbuatan itu disebut dengan sunnah fi'liyah. Yaitu pertama angkat kedua tangan ketika takbir Allahu Akbar, itu adalah sunnah fi'liyah. Bagaimana kalau misalkan tidak digerakkan, boleh, tidak batal. Tetapi sunnah kita menggerakkan tangan ketika ihram, ruku, bangun dari ruku, ataupun saat berdiri ketika rakaat ketiga setelah kita tahiyat awal. Yang kedua bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Allahu Akbar, tangan kiri di bawah, tangan di atas. Posisinya di bawah dada, di atas pusar. Lalu mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Itu hukumnya sunnah. Lalu melakukan jarak antara tangan dengan perut saat ketika sujud. Yang berikutnya duduk iftiros atau duduk ketika kita melaksanakan tahiyat awal. Yang kedua adalah menoleh ke sebelah kiri ketika salam. Itu adalah bagian dari sunnah fi'liyah. Next. Nah, di sini adalah merupakan batal sholat, di mana seseorang bisa saja ketika sholat batal. Apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah bisa terkena najis. Ketika sholat, tiba-tiba misalkan cicak kotorannya nempel ke baju kita. Itu bisa batal sholat. Lalu tiba-tiba ketika sholat, kita aurat terbuka. Ketika kita sholat, tiba-tiba angin datang dari bawah sehingga membuka sarung kita. Dan kelihatan aurat kita, maka kita bisa batal sholatnya. Yang kedua bercakap-cakap, artinya ngobrol. Walaupun berbicara satu atau dua kata, itu bisa membuat kita batal sholat. Lalu makan atau minum saat sholat. Yang dimaksud makan di sini bukan berarti kita harus makan satu piring atau minum satu gelas. Tetapi ketika kita sholat, ada bagian bekas makanan kita yang masih nempel di gigi, lalu tiba-tiba kita telan. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Lalu bergerak-gerak yang berlebihan. Artinya banyak gerakan, banyak nyamuk, tangan di ke atas, ke bawah, ke samping, mengusir nyamuk. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Lalu bergeser dari kiblat. Yang awalnya kita menghadap ke arah kiblat, tiba-tiba karena suatu hal kita misalkan menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Lalu mengubah niat. Ketika kita sedang sholat, tiba-tiba, saya mau berubahlah ke sholat asar aja. Nah, itu tidak boleh. Ketika sholat duhur, tiba-tiba hati kita niat, niat dalam hati bilang nih, saya mau sholat asar aja lah, nggak mau sholat duhur. Nah, itu bisa batal sholatnya. Lalu melakukan niat. Ketika kita sholat, dalam hati kita, apakah tadi saya niat atau tidak? Niat atau tidak? Nah, itu bisa batal sholat. Yang terakhir adalah berniat membatalkan sholat. Nah, ini ketika sholat, udahlah, capek, mau berhenti aja. Nah, itu adalah bagian dari niat membatalkan sholat. Atau misalkan gini, ketika kita lagi menunggu teman mau datang ke rumah, lama kita menunggu, tibalah waktu sholat datang. Dalam niat kita, ketika teman saya datang, nanti walaupun saya sholat, saya akan berhenti. Nah, itu sudah batal sholat. Walaupun dia memaksa untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi itulah merupakan sedikit pemaparan terkait materi sholat waktu. Yang mana kita selaku manusia umat Islam, kewajiban kita lah melaksanakan sholat fardu. Sebab mengatakan hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah merupakan tihannya agama. Kalau misalkan sholat kita baik, insya Allah agama yang ada dalam diri kita itu pasti akan baik. Tetapi kalau sholat kita berantakan, maka dipastikan agama yang ada dalam diri kita itu akan berantakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu merupakan beberapa bagian yang
saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.